Ini dapat saya baca selain menurut saya pertama itu karena ini diterangkan oleh saksi. Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nur Hadi oleh atasannya digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Senin 1 Desember. Dalam sidang ini, istri Brigadir Nur Hadi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Adapun dalam sidang sebelumnya yang digelar pada Senin 17 November, hakim menolak keberatan dari dua terdakwa, yakni Imade Yogi Purusa dan Ibda Aris Chandra. Selengkapnya mengenai sidang lanjutan kematian Brigadir Nur Hadi akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Ya, halo, selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Mataram, di mana pada hari ini akan berlangsung sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Paminal Polda Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada bulan April lalu di Pilatekek Gili Trawangan. Dalam sidang lanjutan kali ini dengan agenda pembuktian, di mana dari informasi yang kami terima hari ini akan hadir istri dari Brigadir Muhammad Nur Hadi untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai oleh Lalu Muhammad Sandi Iramaya. Dan sebagai informasi juga, Tribuners, hari ini juga hadir dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menemani istri dari Brigadir Muhammad Nur Hadi dalam memberikan keterangan di hadapan persidangan, Tribuners. Dan hari ini juga sudah hadir dua terdakwa dari kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi, yakni Imade Yogi Purusa Utama dan juga Ibda Aris Chandra, yang saat ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Mataram, Tribuners. Demikian dulu laporan awal dari saya untuk lanjutan persidangan dari kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi. Saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com. Sekitar jam berapa? Jam 4 sore. 4 sore. Kemudian saya menanyakan sampai dia waktu itu video call, dia sudah sampai di hotel. Sudah sampai di hotel. Terus apa yang dia tampilkan dalam layar HP-nya saat video call? Saat itu naik bareng-bareng. Baring-baring. Dengan siapa sih baring-baring? Sendiri. Sendiri di dalam kamar ya. Sempat saya tanyakan sama siapa, waktu itu dia bilangnya bertiga. Dia bertiga. Alasannya. Dua atasannya. Apakah saksi tahu saat dia berangkat ke Gili Trawangan itu menggunakan apa? Tidak tahu. Nah, jadi dia langsung berangkat bertiga atau kumpul di mana? Waktu itu dia pamitnya ke kantor dulu. Dia pamit ke kantor dan dia bilang mau berangkat. Dan jemput atasannya ke kantor, kemudian ke berangkat. Oke, tadi saksi menjelaskan bahwa sekitar pukul 4 ada video call dan dia menjelaskan situasi kamar dan dia bertiga. Setelah pukul 4 sore itu apalagi ada kejadian? Sempat anak saya yang ternyata telepon anaknya lagi. Ya, sewaktu anaknya menghubungi itu sekitar pukul berapa? Pulangnya lagi sehabis maghrib. Pulang haji sehabis maghrib, kisaran waktunya jam 7, tapi masih nyambung, Ya, masih maghrib. masih berdering. Nah, jadi tapi tidak dianggap. Oke. Nah, barulah akhirnya tidak ada kabar. Terus ada kabar apa setelah itu yang ibu dengar? Kabarnya setelah beberapa jam kemudian pukul 2, bapak saya memberitahukan kalau suami saya kecelakaan. Oke, sebentar ya. Yang dimaksud dengan pukul 2 itu
pada dini hari keesokan harinya jadinya. Ya, jadi sudah di hari Kamis seperti itu. Oke, dikabarilah bahwa bapak dari saksi yang disampaikan atas waktu itu. Waktu itu dia tidak berani mengatakan suami saya itu tidak ada anak. Kondisi saya saat itu sudah menyusui anak saya masih berusia 29 hari. Bapak saya menyebutkan bahwa suami saya itu harus ada kecenderungan. Beberapa jam kemudian baru saya tahu kalau suami saya tidak ada. Oke, sebentar ya, ditenangkan dulu. Siapa yang mengabari bahwa suami saksi sudah meninggal? Jadi tidak langsung sewaktu itu, di beberapa jam kemudian baru dikabari seperti itu. Nah, setelah mengetahui kabar itu, apa tindakan saksi dan keluarga? Ya. Oke, jadi sampai keesokan harinya. Nah, terus ada kejadian apa keesokan harinya di hari Kamis? Sebentar dulu. Kalau kejadiannya kan hari Rabu, hari Kamis, apakah ada pemandian atau itu kapan itu pemandian? Hari Kamis pagi jam 10. Sejak kapan almarhum dibawa ke rumah? Subuh, sekitar jam 5 dibawa ke rumah. Terus upacara pemandian jam 10. Terus saat pemandian itu saksi ada menyaksikan apa yang saksi lihat dari almarhum? Saya lihatnya itu dari kepala sampai badan. Setengah badan. Apa yang saksi lihat? Luka lebam. Di mana, masih ingat? Itu yang saksi lihat. Dari jarak berapa saksi lihat? Sekitar 1 meter, 2 meter sekitar itu. Oke, sekitar setengah sampai 1 meteran. Itu saksi melihat langsung. Nah, terus saat saksi melihat, apa yang ada di pikiran saksi terkait dengan adanya luka-luka itu? Kapan saksi tahu kalau ada yang mengatakan bahwa suami almarhum atau almarhum tenggelam? Karena tadi belum diceritakan. Waktu itu bapak saya bilang ada kecelakaan, dan ada kecelakaan apa kok bisa? Sampai suami saya kan diizin kondisinya kecelakaan apa kok bisa? Katanya dia tenggelam. Terus kok bisa tenggelam? Tenggelam di mana? Dan itu tidak dijelaskan secara detail karena waktu itu saya langsung shock. Ya, itu. Jadi terus setelah saya lanjutkan lagi, setelah melihat, baru bukan saksi yang mengatakannya bahwa sepertinya ini bukan karena tenggelam gitu. Nah, terus apa yang saksi lakukan setelah menduga bahwa itu bukan tenggelam? Itu masih shock, jadi saya Tidak bisa. Iya. Terus akhirnya dilanjutkan upacara ke pemakaman. Saat melihat tadi ada luka-luka itu, ada membahas dengan keluarga setelah pemakamannya jam berapa? Sekitar sore. Terus kemudian kumpullah sama keluarga seperti itu. Sama siapa saja waktu itu berkumpul? sama kakak ipar, sama bapak, sama
Ya, di sana lah akhirnya ada yang memulai membahas terkait dengan kecelakaan apa di sana yang saksi bahas. Yang kita bahas adalah apa penyebabnya luka-luka, karena yang dijelaskan kan kecelakaan itu gelap. Iya. Terus apa yang disampaikan di sana? Apakah waktu membahas tentang kecelakaan itu? Apa saja yang kan tadi saksi mengatakan bahwa sepertinya itu bukan karena tenggelam. Nah, itu juga saksi melontarkan di saat pembahasan tentang keluarga. Oke, luka-lukanya dibahas. Nah, terus apa tanggapan dari keluarga terkait dengan luka-luka? Sama, seperti apa maksudnya sama? Disampaikan apa? Sama karena mereka juga tidak yakin karena meninggalnya Karena oke, nah setelah membahas, apakah ada diambil suatu rencana dari keluarga terkait dengan kecurigaan saksi dan yang lainnya? Apa yang keluarga rencanakan saat itu? Kebenaran dengan cara apa? apapun sebabnya suami saya meninggal semua Oke, siapa yang menanyakan dan kepada siapa bertanya? Saksi maksudnya? Tidak ingat. Saya bertanya kepada seseorang. Saya kayak gitu. Apa yang sampaikan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.